Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1 Monica Delestari dengan NIM 1263112020047. Yang kedua ada Sulistiawati dengan NIM 1263112030050 dan yang ketiga ada Dianovita Anggraini dengan NIM 1263112030056. Di sini kelompok kami akan menyampaikan materi tentang penelitian kualitatif. Di antaranya ada bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 ada teorisasi dalam penelitian kualitatif, dan yang ketiga ada masalah dan topik penelitian kualitatif serta kesulitan di sekitarnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan menyampaikan materi hari ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama mengenai filsafat penelitian. Pendekatan kualitatif selain didasari oleh filsafat fenomenologisme dan humanistis, juga mendasari pendekatannya pada filsafat lainnya, seperti empiris, idealisme, kritisme, vitalisme, dan rasionalisme maupun humanisme. Dalam tradisi berpikir positivisme, bahwa pendekatan kualitatif dipandang sebagai kritik terhadap positivisme. Para ahli filsafat menamakannya dengan post-positivisme. Lahirnya post-positivisme karena beberapa hal. Di antaranya yaitu yang pertama ada secara ontologis, yang kedua secara metodologis, dan yang ketiga secara epistemologis. Pengaruh empirisme terhadap pendekatan kualitatif terletak pada bagaimana upaya pendekatan kualitatif memecahkan misteri makna berdasarkan pada pengalaman peneliti dan objek kajiannya. Pendekatan kualitatif memandang bahwa makna adalah bagian yang tak terpisahkan dari pengalaman seseorang dalam kehidupan sosialnya bersama orang lain. Di samping itu, idealisme menjadi roh dari analisis kualitatif, baik dari awal penelitian sampai dengan akhir penelitian. Pendekatan kualitatif yang memberi otonomi sebesar-besarnya kepada peneliti dalam mengembangkan proses-proses mental yang terjadi antara peneliti dan objek penelitian. Peneliti kualitatif adalah peneliti yang memiliki tingkat kritisme yang lebih dalam semua proses penelitian. Kekuatan kritisme peneliti menjadi senjata utama untuk menjalankan semua proses penelitian. Pandangan-pandangan Kant bahwa kritisme adalah sebuah kerja rasio dan empiris seseorang akan sangat membantu peneliti kualitatif untuk membuka seluas-luasnya medan misteri. Dengan demikian, filsafat kritisme menjadi dasar yang kuat dalam seluruh proses penelitian kualitatif. Baik, materi yang selanjutnya ada lahirnya pendekatan kualitatif. Penelitian sebagai sistem ilmu pengetahuan memainkan peran penting dalam bangunan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dalam tradisi penelitian kualitatif, proses penelitian dan ilmu pengetahuan tidak sesederhana apa yang terjadi pada penelitian kuantitatif. Karena sebelum hasil-hasil penelitian kualitatif memberi sumbangan kepada ilmu pengetahuan, tahapan penelitian kualitatif itu melampaui berbagai tahapan berpikir kritis ilmiah, yang mana seorang peneliti memulai berpikir secara induktif dan peneliti diarahkan oleh produk berpikir induktif untuk menemukan jawaban logis terhadap apa yang menjadi pusat perhatian dalam penelitiannya. Dan akhirnya, produk berpikir induktif menjadi jawaban sementara terhadap apa yang dipertanyakan dalam penelitian dan menjadi perhatian tersebut. Dan untuk jawaban tersebut dinamakan dengan berpikir induktif analitis. Proses ilmiah atau ilmu pengetahuan itu tak hanya merupakan berpikir rasional atau bahkan hanya merupakan produk-produk berpikir empiris, karena sekedar logika deduktif belum memuaskan ilmu pengetahuan. Dan sebaliknya, logika induktif akan riskan tanpa bersemai lebih dahulu dalam logika deduktif. Dan jika peneliti sudah sampai pada kesimpulan-kesimpulan induksi dan menariknya ke dalam orbit keilmuan yang ada,
maka sejak itulah telah selesai melaksanakan proses ilmiahnya. Selanjutnya materi yang ketiga, ada penelitian dan pencarian kebenaran. Penelitian dan pencarian kebenaran itu dikelompokkan menjadi 7. Yang pertama ada pendekatan unscientific. Pada pendekatan unscientific, biasanya orang mulai bekerja, menjawab dorongan ingin tahu, dan mencari kebenaran melalui 3 cara. Yang pertama yaitu secara kebetulan, secara trial and error, dan yang ketiga melalui otoritas seseorang. Dan yang kedua ada penemuan secara kebetulan. Manusia pada awalnya selalu kebingungan untuk memecahkan persoalan hidupnya dan alam sekitarnya. Orang tidak tahu harus berbuat apa terhadap dorongan ingin tahunya untuk mengungkapkan misteri kehidupan di sekitarnya. Karena tingkat pengetahuan manusia amat sangat rendah pada waktu itu, maka manusia cenderung pasif terhadap dorongan tersebut. Akibatnya, semua pengetahuan atau kebenaran diperoleh secara kebetulan. Dan kelemahan yang terkandung dalam penemuan-penemuan secara kebetulan ini, yaitu orang akan bersikap pasif terhadap dorongan ingin tahunya karena semuanya terjadi secara kebetulan dan akibatnya pengetahuan berkembang sangat lambat. Dan yang ketiga ada penemuan secara trial and error. Kelemahan penemuan secara kebetulan membuat banyak orang mulai tidak percaya bahwa perubahan yang lebih cepat dapat dihasilkan dari penemuan secara kebetulan. Di sini masyarakat memulai dengan cara mencoba-coba atau biasa disingkat dengan trial and error, walau tanpa kepastian. Suatu usaha trial and error tidak diawali dengan sebuah harapan, walaupun tetap memiliki tujuan yang tidak menentu. Bahkan tidak jarang orang memulai usaha ini dengan harapan yang hampa. Namun, tanpa putus asa, seseorang mulai mencoba dan terus mencoba sampai pada titik-titik tertentu yang mungkin menghasilkan suatu hasil. Kemudian yang keempat ada penemuan secara otoritas. Pendekatan otoritas hanya cocok untuk menemukan kebenaran dogmatis bagi kepentingan tertentu, seperti dalam kehidupan beragama. Upaya-upaya penyembuhan penyakit dan bentuk-bentuk kepatuhan lainnya dalam sistem kekerabatan dan monarki. Selanjutnya yang kelima ada pendekatan kritik rasional dan scientific research. Cara-cara berpikir kritis rasional merupakan cara-cara pemburuan kebenaran melalui pendekatan-pendekatan ilmiah. Cara berpikir kritis rasional adalah asal mula gagasan mengenai proses penelitian ilmiah. Walaupun demikian, kritik rasional dan penelitian ilmiah memiliki perbedaan prosedur dan proses satu dengan lainnya, yakni berbeda bobot keilmiahannya masing-masing dan ilmiah yang akan dibicarakan kemudian. Selanjutnya yang keenam ada berpikir secara kritis rasional. Berpikir kritis rasional yaitu ketika akal menuntun manusia untuk berpikir dan berpikir dengan sesungguhnya menggunakan proses berpikir, menghubungkan satu hal dengan hal lainnya, kemudian menggunakan objek berpikir dan mengembangkan dengan objek lainnya. Kemudian membuat tesa dan mengkajinya dengan antitesa, dan kemudian menghasilkan tesis. Pengakuan terhadap cara berpikir kritis rasional ini karena kemampuan berpikir semacam ini telah banyak menghasilkan kebenaran, walaupun kemudian belum tentu diakui sebagai produk ilmiah. Ada 2 jalan yang dapat ditempuh dalam menggunakan cara berpikir rasional untuk menemukan kebenaran atau pengetahuan, yaitu ada berpikir analitis dan berpikir sintesis. Selanjutnya yang ketujuh ada kebenaran melalui penelitian ilmiah. Ketidakpuasan masyarakat terhadap cara-cara unscientific serta cara berpikir deduktif dan induktif, selanjutnya mereka memadukan cara berpikir deduktif dengan cara berpikir induktif,
yang kemudian melahirkan cara berpikir yang disebut reflektif, yaitu berpikir refleksi. Proses berpikir ini sebelumnya pernah diperkenalkan oleh John Dewey dengan melalui beberapa langkah-langkah. Di antaranya, yang pertama ada the felt need, yaitu adanya suatu kebutuhan. Yang kedua ada the problem, yaitu menetapkan masalah. Yang ketiga ada the hypothesis, yaitu menyusun hipotesis. Kemudian ada collection of data as evidence, yaitu merekam data untuk pembuktian. Dan ada concluding belief, yaitu membuat kesimpulan yang diyakini kebenarannya. Dan yang terakhir ada general value of the conclusion, yaitu memformulasikan kesimpulan secara umum. Selanjutnya materi yang keempat, yaitu hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam sebuah penelitian, salah satu komponen yang paling penting adalah seorang peneliti, karena dia yang memiliki dedikasi. Selain itu, peneliti merupakan instrumen penting dalam penelitian yang menguasai seluruh proses dan komponen penelitian. Sikap-sikap dan dedikasi seorang peneliti tersebut diantaranya yaitu yang pertama ada objektif dan faktual, yaitu peneliti harus memiliki sikap objektif dan peneliti memulai pembicaraannya berdasarkan fakta. Kemudian yang kedua ada open dan fair dan responsible, yaitu peneliti harus bersifat terbuka terhadap berbagai saran, kritik, dan perbaikan dari berbagai kalangan. Yang ketiga ada curious, wanting to know, yaitu peneliti harus memiliki sikap ingin tahu, terutama kepada apa yang diteliti dan senantiasa haus akan pengetahuan-pengetahuan baru. Yang keempat ada inventive always, yaitu peneliti harus memiliki daya cipta kreatif dan senang terhadap inovasi. Selanjutnya, peneliti sebagai seorang ilmuwan juga dituntut memiliki kemampuan lain. Di antaranya, yang pertama ada think critically, systematically, yaitu peneliti adalah orang yang memiliki wawasan, mempunyai kemampuan kritis, dan dapat berpikir sistematis. Kemudian yang kedua ada able to create, innovate, yaitu peneliti harus memiliki kemampuan mencipta, karena harus selalu menemukan atau membuat penemuan-penemuan baru. Yang ketiga ada communicate effectivity, yaitu peneliti harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan mempengaruhi pihak lain dengan komunikasi itu. Yang keempat ada able to identify and formulate problem clearly, yaitu mampu mengenal dan merumuskan masalah dengan jelas. Yang kelima ada view a problem in wider context, yaitu mampu melihat suatu masalah dalam konteks yang luas, karena suatu masalah biasanya tidak berdiri sendiri. Selain sikap, dedikasi, dan kemampuan, peneliti juga dituntut untuk menguasai cabang ilmu pengetahuan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Kebutuhan sikap, dedikasi sebagai peneliti tidak hanya dengan memenuhi beberapa kebutuhan di atas, karena masih ada kebutuhan lain yang semestinya diperhatikan dalam penelitian. Secara konkret, aspek-aspek kebutuhan lain tersebut adalah yang pertama, yaitu sikap, pengetahuan, serta pandangan peneliti terhadap lingkungan masyarakat, para informan, responden, dan warga masyarakat lainnya. Kemudian yang kedua, yaitu memperhatikan sikap dan pandangan informan, kemudian responden, serta warga masyarakat lain terhadap diri peneliti, termasuk sikap dan pandangan peneliti asing dan peneliti berjenis kelamin lain. Kemudian yang ketiga, memperhatikan masalah keuntungan dan kesulitan penelitian tunggal jika dibandingkan dengan penelitian bersama dalam satu tim. Yang keempat, memperhatikan masalah pengembangan rapor yang wajar dalam wawancara serta kemampuan peneliti untuk mengenal dirinya.
Kemudian yang kelima, memperhatikan sikap para pegawai di pusat maupun di daerah terhadap peneliti dan proyek penelitiannya. Dan yang terakhir yaitu memperhatikan masalah penyesuaian pandangan emik daripada informan, responden, dan warga masyarakat dengan pandangan etik dari peneliti terhadap topik persoalan yang sedang diteliti. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Vita Anggraini, NIM 1263112030056. Di sini saya akan memaparkan pembahasan bab 2 mengenai teoritis dalam penelitian kualitatif. Pembahasan yang pertama ada wacana teori dalam penelitian kualitatif. Sebagaimana stereotip teoritis dalam penelitian kuantitatif, terkadang ketika suatu masalah kualitatif harus dipecahkan, peneliti akan cenderung dipengaruhi oleh stereotip teoritis dengan menggunakan teori untuk menjawabnya. Padahal pada prinsipnya penelitian kualitatif menggunakan pendekatan yang induktif. Dengan demikian, teori sesungguhnya merupakan alat yang akan diuji kemudian dengan data dan instrumen penelitiannya. Stereotip ini dipengaruhi oleh salah satu tipe pada penelitian kualitatif, yaitu deskriptif kualitatif, di mana sesungguhnya pada tipe penelitian kualitatif itu belum benar-benar kualitatif. Dikatakan belum benar-benar di sini yaitu mengandalkan analisis kualitatif yang akurat dan andal, namun berpengaruh arus berpikir kuantitatif masih kuat dengan mengakar pada penelitian ini. Selain itu, pada kualitatif deskriptif juga berbeda pada cara ia memperlakukan teori tersebut, yaitu lebih banyak dipengaruhi oleh pandangan-pandangan yang deduktif kuantitatif. Bahkan dalam sejarah penelitian kualitatif, pendekatan kualitatif deskriptif tidak sepenuhnya mengakar pada penelitian kualitatif, namun hanya pada kebiasaan dan pengaruh antara pandangan kuantitatif kualitatif yang akhirnya melahirkan tipe penelitian kualitatif deskriptif tersebut, sehingga tipe penelitian kualitatif deskriptif lebih tepat disebut sebagai kuasi kualitatif. Beberapa ahli penelitian kualitatif sepakat bahwa teoritis dalam penelitian kualitatif menggunakan beberapa model, yaitu yang pertama ada model deduksi, di mana teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis, maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data tersebut. Model penggunaan teori inilah yang bisa dilakukan pada penelitian deskriptif kualitatif, seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, bahwa tipe penelitian kualitatif ini masih berbau kuantitatif dan kelahirannya bukan dari tradisi kualitatif, namun karena pengaruh pragmatis antara riset-riset kuantitatif dengan riset-riset kualitatif. Yang kedua ada model induksi, yaitu peneliti di sini tidak perlu tahu tentang sesuatu teori, akan tetapi langsung pada lapangannya. Teori tidak penting di sini, namun yang paling penting adalah data. Ada dua pendapat yang berbeda antara model pertama, model ini, yaitu yang pertama ada mengatakan harus memfokuskan perhatiannya pada data di lapangannya, sehingga segala sesuatu tentang teori yang berhubungan dengan penelitian menjadi tidak penting. Peneliti dalam hal ini buta terhadap teori atau tak perlu membawa-bawa teori ke lapangannya. Pembahasan yang kedua ada teorisasi dalam penelitian
kualitatif. Yang pertama ada teorisasi deduktif. Teorisasi dengan model deduktif ini tidak asing lagi dalam penelitian sosial, di mana teorisasi dilakukan secara deduktif. Model umum dari teorisasi deduktif yaitu umumnya dilakukan di berbagai penelitian kuantitatif dan masih memengaruhi pada format kualitatif deskriptif, yang merupakan teorisasi yang paling sering dilakukan karena format kualitatif deskriptif yang paling banyak digunakan dalam suatu penelitian kualitatif. Teori ini digunakan sebagai awal dalam menjawab suatu pertanyaan dalam penelitian, bahwa pandangan deduktif menuntun penelitian dengan terlebih dahulu untuk menggunakan teori sebagai alat ukuran dan bahkan instrumen untuk membangun hipotesis, sehingga peneliti secara tidak langsung akan menggunakan teori sebagai kacamata kuda dalam melihat masalah penelitian. Teorisasi deduktif umumnya diakhiri dengan bahasan-bahasan tentang teori tersebut yang diterima, mendukung dan memperkuat, meragukan dan mengkritik, merevisi atau bahkan membantah dan menolak. Maksud dari menerima teori itu yaitu hasil-hasil penelitian itu ternyata mendukung teori tersebut, sehingga hasil dari penelitian itu dapat memperkuat teori yang ada. Dengan demikian teori semakin kokoh untuk dibantahkan. Yang kedua ada meragukan. Yang dimaksudkan yaitu teori dalam posisi ini dapat dikritik karena telah mengalami perubahan-perubahan yang disebabkan karena waktu yang berbeda, lingkungan yang berbeda, atau fenomena yang telah berubah. Untuk itu perlu dikritik dan merevisi teori tersebut. Sedangkan dalam membantah teori itu dimaksudkan berdasarkan hasil dari penelitian, maka semua aspek dari semua teori itu tidak dapat dipertahankan karena waktu yang berbeda, lingkungan yang berbeda, dan fenomena yang jauh berbeda. Dengan demikian, teori tidak dapat dipertahankan atau direvisi lagi karena teori itu harus ditolak kebenarannya dengan membangun teori yang baru. Yang kedua ada teori induktif. Dalam melakukan teori dengan model yang induktif, selain berbeda dan bertolak belakang dari teorisasi dengan model yang deduktif, perbedaan utamanya yaitu dari cara pandang terhadap teorinya, di mana dalam teorisasi deduktif itu menggunakan teori sebagai pijakan awal dalam melakukan teorisasi, sedangkan teorisasi induktif itu menggunakan data sebagai pijakan awal dalam melakukan penelitian. Bahkan dalam format induktif itu tidak mengenal teorisasi yang sama sekali. Artinya teori dan teorisasi bukan hal yang penting untuk dilakukan. Sebaliknya, data itu segala-galanya untuk memulai dalam sebuah penelitian. Maka dari itu, dalam model induktif tidak dikenal dengan istilah teorisasi karena seluruh rangkaian kegiatan dalam penelitian itu teorisasi itu adalah teorisasi, dan seluruh kegiatan teorisasi itu adalah penelitian itu sendiri. Jika tidak ada pembedaan aktivitas dalam riset kualitatif dengan format semacam ini, karena seluruh rangkaian kegiatan itu secara include dan secara utuh merupakan sebuah sistem terhadap kegiatan pengumpulan data, teorisasi dalam membangun hipotesis, mengumpulkan data, dan mengujinya, seperti itu. Dalam
selama proses penelitian dilakukan. Keunggulan dari model induktif ini yaitu penelitian dilakukan pada tingkat yang paling mendasar atau grounded, sehingga seringkali peneliti memulai dari titik nol sebuah penelitian, yaitu pada titik yang dimana suatu fenomena itu belum terungkapkan dalam berbagai teori dan fenomena sosial yang terbaca. Karena itu dalam model ini di samping memiliki ketiga kemampuan seperti itu yang disebutkan di atas tadi, pada model deduktif, yaitu yang pertama itu ada menerima teori karena mendukung teori, yang kedua meragukan teori kemudian mengkritiknya, dan yang ketiga ada membantah teori kemudian menolaknya, namun juga dapat membangun sebuah teori yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Yang ke pembahasan ketiga yaitu ada kategorisasi model akhir penggunaan teori dalam penelitian kualitatif. Di atas ini disebutkan dipaparkan gambaran mengenai kategorisasi model akhir dalam penggunaan teori di penelitian kualitatif. Bisa dicermati gambar di atas ini. Bahasan yang keempat ada sistematika teori. Disebutkan dalam buku metodologi penelitian kuantitatif tahun 2006 itu dijelaskan bahwa penulis ilmu sosial itu adalah ilmu yang paling canggih saat ini dalam khazanah ilmu pengetahuan manusia. Perkembangan ilmu sosial yang sangat pesat dapat mengalahkan perkembangan ilmu alam yang disebabkan karena fenomena manusia berkembang melebihi pesatnya fenomena alam. Apabila pada awal-awal perkembangan dalam ilmu sosial, ketika memisahkan diri dari filsafat, dapat dikatakan bahwa ilmu sosial ini adalah ilmu yang tidak dapat memiliki jati diri, dapatlah diterima, karena pada saat itu semua ilmuwan yang bekerja dapat mengembangkan ilmu sosial yang berasal dari ahli-ahli ilmu alam, sementara ilmu alam sendiri itu sudah berkembang pesat. Akan tetapi dalam kondisi saat ini sudah berubah. Kecanggihannya dalam ilmu sosial itu melebihi ilmu-ilmu alam, karena setiap satu fenomena sosial itu membutuhkan satu kajian ilmu sosial. Dalam melihat kompleksnya fenomena sosial itu berkembangnya begitu kompleks dan begitu rumit, itu begitu banyak teori sosial bagaikan rimba raya ilmu pengetahuan. Begitu rumitnya ilmu sosial namun dapat disusun strukturnya, maka dalam ilmu-ilmu sosial selain paradigma dikenal pula dengan struktur ilmu sosial seperti rumpun teori yang dapat dikelompokkan ke dalam grand teori, middle teori, dan application teori. Dari struktur ini kemudian dapat menghasilkan suatu konseptualisasi dan metodologi. Grand teori di sini merupakan teori-teori makro yang mendasari dari berbagai teori yang ada di bawahnya. Contohnya yaitu teori struktural fungsional dan teori konflik, yang selalu disebut sebagai grand teori dalam ilmu-ilmu sosial. Pembahasan selanjutnya yaitu ada ragam teori dan teoritis dalam penelitian. Secara umum, teori-teori sosial yang bergerak itu sekitar ada 4 tingkatan realitas yang bersifat makro maupun mikro. Itu realitas tingkat makro objektif, makro subjektif, mikro objektif, dan mikro subjektif.
Perbedaan tingkat realitas itu yaitu dalam makro, mikro, objektif, subjektif itu hanya merupakan kebutuhan analisis. Realitas makro objektif menunjuk pada pola-pola struktural yang umum, yang kasat mata, yang berpisah dari diri manusia, seperti masyarakat, birokrasi, hukum, arsitektur, dan lain-lain. Realitas makro subjektif itu merupakan pola-pola struktural umum yang tidak kasat mata dan berada dalam pengetahuan manusia, seperti kultur, norma, dan lain-lain. Sementara dalam realitas mikro objektif itu menunjukkan pada fakta-fakta berupa tingkah laku, aksi, atau interaksi sosial. Sedangkan dalam mikro subjektif itu menunjukkan pada berbagai konstruksi sosial tentang kenyataan. Dalam kajian terhadap realitas di tingkat makro objektif itu bisa diambil contoh, mau tidak mau harus memanfaatkan teori-teori yang berada dalam strategi teoritis atau fakta sosial, seperti teori struktural fungsional, teori sistem, dan teori sosiologi makro. Asumsi dasar teori-teori tersebut yaitu gagasan dan ide manusia yang manusia tidak lahir dari ruang kosong, ia lahir sebagai respon terhadap berbagai kondisi dalam lingkungan objektif di mana ia berada. Kondisi-kondisi itu dimaksud untuk lingkungan fisik, tingkat teknologi, sistem organisasi, ekonomi, dan sebagainya. Pembahasan yang kelima itu ada aliran teori yang mendasari teorisasi dalam penelitian. Ada 4 aliran teori dalam ilmu sosial yang lazim untuk disosialisasikan dengan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu yang pertama, teori tentang budaya. Teori tentang budaya ini dapat disederhanakan lagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu yang pertama itu ada aliran teori yang memandang budaya sebagai suatu sistem atau organisasi makna. Budaya di sini dianggap semacam pita kesadaran, tempat yang tersimpan untuk memori kolektif suatu kelompok masyarakat tentang mana yang dianggap yang lebih benar, mana yang dianggap yang salah, mana yang dianggap baik, mana yang dianggap buruk, mana yang dianggap lebih berharga, dan mana yang dianggap yang kurang berharga. Yang kedua itu ada aliran teori yang memandang budaya sebagai sistem adaptasi suatu kelompok masyarakat terhadap lingkungannya. Budaya ini ditempatkan sebagai sistem keseluruhan cara hidup suatu masyarakat terhadap lingkungannya. Budaya ditempatkan sebagai keseluruhan dari cara hidup suatu masyarakat yang diwariskan, dipelihara, dan dikembangkan secara turun-menurun sesuai dengan tuntutan lingkungan yang dihadapi. Yang kedua itu ada teori fenomenologi. Dalam aliran teori fenomenologi, formulasinya agak sedikit lain dengan teori yang disebutkan di atas tadi. Fenomenologi ini berpandangan bahwa apa yang tampak di permukaan itu termasuk pola perilaku manusia sehari-hari, yang hanyalah suatu gejala atau fenomena dari apa yang tersembunyi di kepala dari sang pelaku penelitian. Perilaku apapun yang tampak di tingkat permukaan baru bisa dipahami atau dijelaskan. Manakah sih yang bisa mengungkapkan atau membongkar apa yang tersembunyi di dalam dunia kesadaran atau dunia pengetahuan dari manusia.
pelaku tersebut. Sebab itu dalam realitas itu bersifat subjektif dan maknawi, bergantung pada persepsi, pemahaman, pengertian, dan anggapan-anggapan seseorang. Itu terbenam sebagai suatu kompleks gramatika kesadaran di dalam diri manusia, yang disitulah letak kunci jawaban terhadap apa yang terekspresi atau menggejala di tingkat perilaku. Yang ketiga ada teori etnometodologi, yaitu pada dasarnya relatif serupa dengan aliran tadi, yaitu aliran yang fenomenologi. Sebab dari kehadiran etnometodologi itu dapat diilhami oleh fenomenologi. Yang keduanya itu dapat dikatakan semacam saudara kandung, sebagai saudara muda yang datang lebih awal. Kemudian etnometodologi secara lebih cerdik itu berargumen bahwa ungkapan sehari-hari, isi percakapan sehari-hari di tengah masyarakat itu bisa dijadikan indikasi bagaimana kerangka berpikir beserta asumsi-asumsi yang ada itu dapat dipahami, menafsirkan, dan disikapi dari berbagai hal yang dihadapi. Diyakini bahwa cara kerja dari ilmuwan dalam melakukan observasi dan menafsirkan itu juga berlangsung dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat, dan itu dapat dilakukan oleh siapapun, termasuk orang awam atau orang luar itu juga bisa. Itu dimungkinkan oleh adanya asis perbedaan atau metodologi yang berupa kerangka pemikiran, asumsi, dalil, dan teori-teori sehari-hari yang digunakan. Teori yang terakhir yaitu interaksionisme simbolik. Teori ini memiliki 3 premis utama. Yang pertama, manusia bertindak terhadap suatu benda, orang, atau ide atas dasar makna yang diberikan kepada sesuatu. Yang kedua, makna tentang sesuatu yang diperoleh, dibentuk, yang termasuk direvisi melalui proses interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, itu ada pemaknaan terhadap sesuatu dalam bertindak atau berinteraksi tidaklah yang berlangsung mekanisme, melainkan melibatkan proses-proses interpretasi yang menunjukkan bahwa tindakan dan pemaknaan manusia terhadap sesuatu itu kental, yang bersifat situasional, yaitu yang bergantung pada definisi situasi yang dihadapkan di tingkat interaksi itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiawati, NIM 1263112030555. Di sini saya akan memaparkan materi bab 3, yaitu mengenai masalah dan topik penelitian kualitatif dan kesulitan di sekitarnya. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu ada substansi masalah kualitatif. Nah, dalam penelitian sosial, masalah penelitian, tema, topik, dan judul penelitian itu berbeda secara kuantitatif maupun kualitatif, baik substansi maupun material. Kedua penelitian itu berbeda berdasarkan filosofis dan metodologis. Nah, masalah kuantitatif ini lebih umum, memiliki wilayah yang luas, tingkat variasi yang kompleks, namun berlokasi di permukaan. Nah, sedangkan kualitatif ini berwilayah pada ruang yang sempit dengan tingkat variasi yang rendah, namun memiliki kedalaman bahasa yang tak terbatas. Nah, masalah, tema, topik, dan judul di dalam penelitian kualitatif ini amat beragam, dan karena yang dipertanyakan adalah fenomena, maka suatu penelitian kualitatif sudah dapat dilaksanakan apabila peneliti sudah dapat menangkap fenomena yang akan diteliti. Nah, dalam penelitian grounded, kadang fenomena ini sangat sulit diungkapkan pada awal-awal penelitian.
Namun, seiring dengan wawancara dan pengamatan di lapangan, maka fenomena ini akan segera terungkap. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu ada tingkat unit analisis masalah kualitatif. Nah, masalah penelitian memiliki tingkat analisis yang berbeda, mulai dari tingkat individu, kelompok, masyarakat, sampai dengan tingkat institusi sosial. Nah, Ritzer mengatakan ada dua kontinum realitas sosial, yaitu kontinum mikroskopik, makroskopik, dan kontinum objektif dan subjektif. Nah, dua realitas sosial inilah yang menjadi unit-unit analisis dalam penelitian kualitatif. Nah, dalam konteks mikro-makro, unit analisis masalah kualitatif ini terdiri dari tingkat yang sangat mikro, yaitu pikiran dan tindakan individu, sampai dengan konteks yang paling makro, yaitu sistem dunia. Namun, secara metodologis, konteks mikroskopi adalah yang paling kualitatif, sedangkan konteks makroskopik semakin sulit dianalisis secara kualitatif. Nah, pandangan-pandangan induktif yang mendasari analisis kualitatif memungkinkan konteks mikroskopik lebih mudah dianalisis secara kualitatif, sedangkan masalah-masalah masyarakat secara luas dan sistem dunia yang lebih makroskopik semakin sulit dianalisis secara kualitatif. Nah, untuk pembahasan yang ketiga yaitu ada pertimbangan memilih masalah. Nah, di sini ada dua pertimbangan bagi peneliti dalam memutuskan suatu masalah untuk dijadikan masalah yang akan diteliti. Nah, dua pertimbangan itu adalah pertimbangan objektif dan pertimbangan subjektif. Nah, kedua pertimbangan ini harus dijawab dengan saksama untuk menghasilkan kualitas masalah yang layak diteliti. Nah, untuk yang pertama yaitu ada pertimbangan objektif. Nah, pertimbangan objektif adalah pertimbangan berdasarkan kondisi masalah itu sendiri. Nah, layak atau tidak layak suatu masalah diteliti yang didasarkan pada kualitas masalah dan dapatnya masalah dikonseptualisasikan. Nah, pada dasarnya peneliti melihat dan dapat mempertimbangkan apakah suatu masalah memiliki kualitas tertentu atau tidak untuk dapat diteliti. Nah, kemudian apakah masalah tersebut dapat dikonseptualisasikan atau tidak sehingga memudahkan mendesain instrumen penelitian. Nah, yang kedua yaitu ada pertimbangan subjektif. Pertimbangan subjektif adalah pertimbangan berkisar tentang kredibilitas atau calon penelitian terhadap apa yang akan ditelitinya. Nah, seperti juga pada pertimbangan objektif, maka itu berarti secara subjektif suatu masalah dapat dipilih sebagai masalah penelitian. Pada suatu persiapan penelitian, apabila dua pertimbangan di atas yaitu objektif dan subjektif telah terjawab dengan baik, maka peneliti atau calon peneliti telah memiliki alasan dan pertimbangan yang jelas untuk memilih atau menolak masalah tersebut. Nah, apabila jawaban terhadap dua pertimbangan itu cenderung ke arah positif, maka sesungguhnya masalah penelitian itu sudah dapat diterima, kecuali apabila jawaban tersebut kedua pertimbangan itu mengarah ke arah negatif, maka seharusnya masalah itu dipertimbangkan untuk tidak dipilih untuk diteliti. Untuk pembahasan yang keempat, yaitu ada sumber topik dan masalah penelitian. Sumber topik atau masalah penelitian atau lebih spesifik sebut saja sebagai judul penelitian. Nah, ini bertebaran di mana-mana. Sumbernya berlimpah ruah, tergantung bagaimana calon peneliti memulai mengeksplorasi sumber-sumber tersebut. Nah, lebih tegasnya di sini disebutkan bahwa tidak ada alasan seseorang mengatakan kesulitan menemukan topik atau masalah penelitian sementara dia sendiri tidak melakukan apa-apa untuk menemukan topik dan masalah penelitian itu. Nah, secara umum dalam penelitian kualitatif, kemampuan peneliti untuk menulis itu menjadi persoalan utama dalam penelitian. Nah, penelitian kualitatif bukan persoalan riset semata, tetapi yang terpenting adalah bagaimana peneliti membangun sebuah tulisan.
sebuah laporan penelitian yang menarik untuk dibaca orang lain. Jadi, penelitian dan kemampuan menulis merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam penelitian kualitatif. Nah, untuk pembahasan yang kelima yaitu ada hal ihwal memperoleh masalah penelitian dan problem menulis. Yang pertama ada problem menulis dan semangat jelajah ilmiah. Nah, masalah menulis karya penelitian ilmiah bagi kalangan perguruan tinggi atau masyarakat pada umumnya berhubungan dengan reading habit atau writing habit. Nah, dalam hal ini ada problem besar dan hambatan luar biasa yang dialami masyarakat kita, terutama kalangan akademik. Nah, terutama ada kaitannya dengan beberapa hal mendasari yaitu yang pertama seperti mendominasi budaya dengar, yang kedua ada penghargaan yang rendah terhadap karya tulis, yang ketiga ada unscientific kultur dan retorika, yang keempat ada rendahnya semangat penjelajahan dalam dunia ilmu pengetahuan, yang kelima ada pada level pendidikan formal menulis bukan sesuatu yang penting. Nah, yang kedua yaitu ada menemukan sumber-sumber masalah penelitian. Nah, yang pertama ada problem inquiry dan identifikasi masalah. Nah, menemukan suatu masalah ini biasanya dapat dilakukan melalui cara-cara yaitu seperti yang pertama, secara kebetulan, yang kedua, berdiskusi dengan orang lain atau teman atau dosen, yang ketiga yaitu memperoleh dari media massa, yang keempat mengalami sendiri suatu masalah, yang kelima membaca buku atau karya orang lain, yang keenam mengamati di masyarakat. Nah, yang selanjutnya yaitu ada problem identifikasi masalah. Nah, untuk menemukan suatu masalah yang layak untuk ditulis, maka perlu dilakukan identifikasi terhadap suatu masalah yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah seperti yang pertama, menguraikan berbagai pertanyaan tentang tema tertentu, yang kedua, menampilkan indikasi terjadinya masalah, yang ketiga, menginventarisir berbagai masalah. Yang keempat, menampilkan data statistik terjadi masalah. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya itu ada mapping teori dan pemilihan fokus teori. Yang pertama ada mapping teori. Nah, menulis karya ilmiah harus dilakukan dengan terlebih dahulu memapping teori ataupun literatur lainnya yang berkualitas. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pengalaman dari orang lain dalam membahas suatu tulisan dengan alternatif pencegahan ilmiah yang memadai. Untuk itu, mapping teori ini dapat dilakukan dengan yang pertama ada penelitian terdahulu, yang kedua yaitu literatur relevan, yang ketiga teori relevan, yang keempat ada pandangan atau pendapat ilmuwan atau tokoh. Nah, yang selanjutnya ada memilih fokus tulisan. Nah, ini bisa dilakukan dengan yang pertama, interesting, yang kedua dengan aktual, yang ketiga monumental, yang keempat spektakuler, dan yang kelima yaitu fokus pada tema tertentu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.